Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu cintai. Hari ini balik lagi ya sama ibu, kita belajar ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Tahu kan ya interaksi sosial itu seperti apa aja? Kita akan lebih banyak bahas pada materi pada hari ini ya. Jadi kita simak ya materi pada hari ini. Konsep yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, faktor interaksi sosial. Yang keempat, ciri-ciri interaksi sosial. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Langsung aja ya. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Secara umum, sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok atau juga kelompok dengan kelompok. Karena yang seperti kita ketahui, manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, baik sandang, pangan, juga papan, kebutuhan dan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, juga kebutuhan-kebutuhan yang menunjang kegiatan sehari-hari manusia. Selanjutnya, yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial harus memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi sosial. Kontak sosial merupakan hubungan masing-masing pihak dan tidak hanya langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, juga lain-lain. Yang kedua, komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Contohnya seperti saat kalian melakukan ulangan kemarin, kalian melakukan ulangan melalui alat yang bernama Google Form. Nah, di situ kalian melakukan komunikasi sosial karena kalian telah memberikan tanggapan atau respon jawaban dari soal ulangan yang telah disampaikan. Seperti itu ya. Faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Faktor interaksi sosial itu, mari kita bahas ya. Yang pertama, faktor imitasi. Di mana faktor imitasi adalah jika seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Nah, contohnya ini kita ambil seperti seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat masak di dapur. Nah, anak ini melakukan interaksi sosial dari faktor imitasi karena mencontoh orang tuanya yang sedang memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti. Di mana merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya yang disebabkan dengan adanya rasa sugesti bahwa dokter tersebut akan menyembuhkan penyakitnya. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, faktor identifikasi. Merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain.
Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Jadi semisalnya kita suka dengan Bambang Pamungkas, kita mengidolakan Bambang Pamungkas. Nah, kita sebisa mungkin ingin gaya rambutnya seperti Bambang Pamungkas, atau baju yang dikenakannya juga ingin kita pakai. Seperti itu ya, faktor identifikasi itu. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, faktor simpati. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang akan dilakukan, dialami, atau diderita orang lain tersebut. Contohnya, jika ada teman kita yang tertimpa musibah, maka kita akan merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Seperti itu ya, jadi dimana kita merasa iba atau simpati terhadap orang lain. Itu merupakan faktor interaksi sosial dari faktor simpati. Keempat, ciri-ciri interaksi sosial. Ciri interaksi sosial yang pertama, memilih, yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Biasanya 2 atau lebih juga bisa. Jadi kalian jika ingin berinteraksi sosial, jika sendiri itu tidak dinamakan interaksi sosial. Kalian bisa dikatakan sedang melakukan interaksi sosial jika kalian berdua atau lebih dari 2 orang melakukannya. Yang kedua, berlangsungnya timbal balik. Kita ambil contoh seperti di pasar. Ada penjual, ada pembeli. Di situ kita sedang melakukan interaksi sosial. Ingat ya, lebih dari satu orang. Mereka melakukannya lebih dari satu orang dan berlangsung timbal balik. Pembeli membeli barang dari penjual dan penjual juga menjual barangnya ke pembeli. Di situ ada interaksi sosial dan berlangsung timbal balik. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Jadi kayak seperti kita sedang belajar IPS saat ini. Tujuan kita bersama jelas, yaitu agar kalian semua siswa-siswi ibu dapat mendapatkan nilai yang bagus dan bisa naik kelas di tahun depan. Seperti itu ya. Jadi kita mempunyai tujuan yang jelas. Yang terakhir, adanya dimensi waktu. Nah, dimensi waktu ini maksudnya itu seperti interaksi sosial yang kita lakukan ini untuk kemajuan diri kita saat ini atau di masa yang akan datang. Misalkan kita sedang belajar, berarti dimensi waktunya ini adalah hari ini, yaitu saat kita melakukannya. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita interaksi sosialnya membicarakan tentang bagaimana nanti kita kuliah, berarti kalian sedang berinteraksi sosial untuk dimensi waktu yang akan datang, karena kalian membicarakan tentang masa depan. Seperti itu. Kelima, bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, selanjutnya di sini yang kelima ada tabel bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi 2, ada asosiatif dan disosiatif. Proses yang asosiatif yaitu terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mempengaruhi pada satu kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, ada proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompoknya. Proses ini terdiri dari persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Untuk lebih dalam kita membahas materi tentang bentuk interaksi sosial akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan interaksi sosial hari ini sampai di sini dulu ya. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang bentuk pertemuan minggu depan.
Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.